Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu keutamaan ilmu dari kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman atau Shahifah 24 karangan Imam Bukhari Al-Alim Al-Alama Al-Mudaqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tarkhil imami al-mas'alata an ala ashabihi liyahtabira ma indahu minal ilmi. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inna minas sajari sajaratan la yasqutu waraquha wa inna masalul muslimi hadisuni ma hiya ya Rasulullah, hadisuni ma hiya ya Rasulullah, sudah dibaca tadi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, babun ma jaa fil ilmi wa qali ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Babun al-qira'atu wal urdu anil muhaddisi wa ra'a al-Hasan wa Sufyan wa Malikun al-qira'ata jaizatan. Qala Abu Abdillah sami'tu Aba Asimin yadhkuru an Sufyan as-Sauri wa Malikin annahu makana yarayani al-qira'ata wa sima'a jaizan. Haddatsana Ubaidillah bin Musa an Sufyan qala idza quriya 'alal muhaddisi fala ba'sa ayakula haddatsani wa sami'tu wahtajja ba'dhum fil qiraati 'alal 'alimi bi hadisi Imam Ibn Sa'labah qala lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu amaraka an tuqima sholati as-sholawati qala na'am qala fa hadi qiraatun 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbara Imam qaumahu bidzalika fa ajazuhu wahtajja Malikun bi syaqi yuqra'u 'alal qaumi yaquluna syahidna fulanun wa yuqra'u dzalika qira'atan alaihim wa yuqra'u 'alal muqri'i fa yaqulul qari'u ma wa fa yaqulul qari'u aqra'ani fulanun. Artinya adalah hadis Sahih Bukhari yaitu hadis nomor 7, bab bacaan dan memperlihatkan kepada orang yang menceritakan hadis. Imam Hasan dan Imam Sufyan dan Imam Malik meyakini adalah bacaan yang boleh, Sahabat Abu Abdillah berkata, saya mendengar, yaitu sahabat Asim, sahabat Asim menyebut yang sumbernya dari Sufyan as-Sauri dan dari Malik, keduanya yaitu Sufyan Sauri dan Malik, keduanya meriwayatkan suatu bacaannya dan pendengaran adalah keduanya meriwayatkan bacaan secara pendengaran adalah diperbolehkan. Imam Ubaidah menceritakan kepada Imam Bukhari atau Imam Bukhari diceritakan oleh Imam Ubaidah bin Musa yang sumbernya dari Sufyan. Sufyan berkata, apabila seseorang dibacakan kepada orang yang menceritakan hadis atau muhaddis, maka tidak apa-apa ia mengucapkan haddatsani, yaitu mengucapkan haddatsani, saya diceritakan oleh seseorang, yaitu muhaddis, orang yang ahli hadis atau orang yang menceritakan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mendengar dan dibuat dalil, sebagian menjadikan sebagai dalil di dalam bacaan hadis atas orang yang alim dengan hadisnya Imam bin Sa'labah. Imam bin Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Nabi, apakah Allah perintah kepadamu untuk menegakkan atau melaksanakan sholat hai Rasulullah atau hai Nabi? Nabi menjawab, iya, Allah memerintahkan kepadaku, yaitu melaksanakan beberapa sholat, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian ini adalah sebagian kemudian mengatakan ini adalah riwayat yang adalah bacaan
yang menjadi riwayat yang atau yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akhbara Dhimam, yaitu kemudian sahabat Dhimam memberi cerita atau bercerita kepada kaumnya dengan hal tersebut. Hal tersebut diceritakan oleh sahabat Dhimam pada kaumnya. Kemudian para ulama kemudian memperbolehkan hal tersebut sebagai itba atau mengikuti kepada Dhimam, yang Dhimam ini adalah sumbernya dari Rasulullah SAW. Kemudian hal tersebut diikuti oleh para ulama, dan Imam Malik pun menjadikan dalil dengan menulis catatan, menulis tulisan atau catatan yang dibaca ke atas, yang dibaca kepada kaumnya. Mereka kaum itu kemudian mengatakan, kita semua menyaksikan fulan, kita semua menyaksikan si fulan mendapatkan berita. Kemudian begitu seterusnya, bacaan itu kemudian dibacakan oleh orang lain, orang banyak, yang kemudian semuanya adalah sumbernya adalah cerita dari Rasulullah SAW. Kemudian kemudian seseorang juga dibacakan hadisnya Rasulullah SAW dari muqri, atau dari orang yang menceritakan hadis. Begitu seterusnya, orang yang membacakan kemudian ia mengatakan ia mendapatkan berita dari muqri atau orang yang membacakan hadis, dan seterusnya sampai fulan yang terakhir dari sahabat terakhir, yang semuanya sumbernya adalah silsilahnya tasalsul, atau semuanya itu adalah berantai yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis nomor haddatsana Muhammad bin Salam haddatsana Muhammad bin Hasan Al-Wasiti an Anil Hasan qala la ba'sa bil qiraati 'alal alimi. Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Salam diceritakan oleh Muhammad bin Hasan Al-Wasiti. Muhammad bin Hasan Al-Wasiti sumbernya dari Auf, sumbernya dari Hasan. Hasan berkata, tidak menjadi masalah, tidak berbahaya atau tidak menjadi masalah dengan bacaan hadis kepada orang yang alim, atau atas orang yang alim tidak menjadi masalah, adalah karena itu adalah bagian daripada pembacaan hadis yang dibacakan orang alim yang dibaca kemudian sampai hadisnya Rasulullah SAW, itu adalah dari gurunya seterus sampai kepada hadisnya, sampai kepada Rasulullah SAW. Haddatsana Ubaidillah wa akhbarana Muhammad bin Yusuf Al-Faririyu wa haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyana qala idza quriya 'alal muhaddisi wala ba'sa an taqula haddatsani qala wa sami'tu Aba Asimin yaqulu an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'alal alimi wa qira'atu sawaun. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh Ubaidullah dan Ubaidullah diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Firari. Kemudian Muhammad bin Yusuf diceritakan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, kami diceritakan oleh Ubaidullah bin Musa yang sumbernya dari Sufyan. Sufyan berkata, apabila suatu hadis dibacakan kepada apabila suatu hadis dibacakan atas orang yang meriwayatkan sebuah hadis, maka tidak ada masalah atau tidak bahaya atau tidak ada masalah kami mengucapkan haddatsani, yaitu kami diceritakan oleh seseorang muhadis atau orang yang menceritakan hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian yaitu Sufyan, kemudian sahabat Sufyan berkata, saya mendengar bapaknya Asim berkata yang sumbernya dari Malik dan dari Sufyan, yang isinya adalah al-qira'atu 'alal alimi wa qira'atu sawaun, membacakan hadis atas orang yang alim dan bacaannya orang yang alim itu adalah sama saja. Jadi membacakan hadis atas orang yang alim dan membacakan bacaannya orang yang alim atas hadisnya Rasulullah SAW itu adalah sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 63 Sahih Bukhari
Hadis nomor 63. Hadatsana Abdullah bin Yusuf hadatsana Alaisu an Sa'idin huwa al-Maqburi an Syariq bin Abdullah bin Abi Namr annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulan ala jamalin fa ana khahu fil masjid summa qala lahum ayyukum Muhammad wa nabiyyu muttaqiun baina dararaihim faqulna hadha rajulu al-abyadu al-muttaqi faqala lahu ar-rajulu ibnu Abdul Muttalib faqala lahu nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka faqala ar-rajulu lin nabi ini sa'altuka fa musyaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsika faqala sal amma badalaka faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ilan nasi kullahum faqala Allahumma na'am qala anshuduka billahi Allahu amaraka an tusalli as-shalawati al-khamsa fil yawmi wal lailati qala Allahumma na'am qala anshuduka billahi Allahu amaraka an tasuma hada syahra minas sanati qala Allahu na'am anshuduka billahi Allah amaraka anta khuda hadhihi sadaqata min agniya ina fataqasimaha ala fuqaraina faqala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man waru'ani min qaumi wa ana Dimamu bin Sa'labah aku Bani Sa'd bin Bakrin rawahu Musa wa Ali bin Abdullah al-Hamid an Sulaimana an Sabit an Anasin an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada. Artinya adalah hadis ini kami yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf diceritakan oleh Lais yang sumbernya dari sahabat Sa'id. Dia adalah al-Maqburi, sahabat Sa'id adalah al-Maqburi. Yang sumbernya dari Syariq bin Abdullah bin Asim bin Abi Namr. Abi Namr bahwasanya Abi Namr adalah mendengar Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, suatu saat kita semua ini adalah duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam masjid. Kemudian seseorang kemudian masuk di dalam masjid tersebut dengan membawa unta. Kemudian masjid tersebut, kemudian unta tersebut kemudian terjerumus ke dalam suatu jurang di dalam jurang masjid. Kemudian unta tersebut kemudian dicancang atau diikat dengan tali. Kemudian seseorang kemudian berkata kepada mereka, "Di mana Muhammad?" Nabi Muhammad SAW dalam keadaan di situ ketika tanya di mana Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang bertiduran di antara tengah-tengah para sahabat. Nabi Muhammad adalah orang yang tidur terlentang. Kemudian kami berkata, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang putih yang tiduran. Kemudian seseorang laki-laki kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, kamu adalah anaknya Abdul Muttalib. Kamu adalah cucunya Abdul Muttalib." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang laki-laki tersebut, saya menjawab kepadamu, atau saya menjawab atas pertanyaanmu. Kemudian seorang laki-laki tersebut langsung juga berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, sesungguhnya kami adalah minta kepadamu, maka kuatkanlah atau beritakan atasmu di dalam suatu masalah, sehingga kamu semua tidak menemukan dirimu atas masalah yang menimpa kepadaku." Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Tanyalah kamu apa yang belum jelas bagimu." Kemudian seorang tersebut kemudian berkata, "Saya tanya kepadamu, hai Muhammad,
dan pada tentang Tuhanmu hai Nabi Muhammad, dan Tuhan Tuhan seseorang sebelum kamu. Siapa Tuhan seseorang kamu hai Muhammad, dan Tuhannya orang yang sebelum kamu hai Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengutus kepadamu hai Muhammad, kepada manusia semua. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu Muhammad kepada semua makhluk? Semua makhluk adalah diutus Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu, kamu sebagai utusan atas mereka semua manusia hai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, semoga iya, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia." Kemudian seorang laki-laki tersebut juga kemudian berkata, saya tanya kepadamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memerintahkanmu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam hai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam." Kemudian seorang laki-laki tersebut juga bertanya, yaitu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah juga perintah kepadamu untuk kamu melaksanakan puasa dalam setahun pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan dalam setahun hai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Iya, saya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa dalam setahun, yaitu puasa Ramadan." Kemudian seseorang laki-laki tersebut juga bertanya lagi, hai Muhammad, apakah kamu diperintah? Saya tanya kepadamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah juga perintah kepadamu kamu mengambil sedekah ini yang sumbernya dari orang-orang yang kaya, kemudian kamu bagi kepada orang-orang yang fakir di antara kita hai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung menjawab, "Iya, saya ini adalah orang yang mengambil sedekahnya, yaitu zakatnya atau sedekahnya orang yang kaya, kami bagikan kepada orang-orang yang fakir." Kemudian seorang laki-laki tersebut kemudian berkata, "Saya sungguh beriman kepadamu hai Muhammad, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala, saya sungguh beriman kepadamu, dan saya ini adalah kaum yang di belakangmu, yang mengikutimu, kaum yang di belakangmu, dan saya adalah Dimam bin Sa'labah. Saya ini adalah Dimam bin Sa'labah, saudara laki-laki Bani Sa'ad bin Bakar. Saudara laki-laki Bani Sa'ad bin Bakar yaitu Dimam bin Sa'labah. Dimam bin Sa'labah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu tentang Allah, tentang kewajiban yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimam bin Sa'labah iman kepada percaya atau iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini rawahu Musa wa Ali bin Abdullah al-Hamid an Sulaiman an Sabitin an Anasin an Nabi bihada. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Musa dan Ali bin Abdul Hamid yang sumbernya dari Sulaiman, dari Sabit, dari sahabat Sabit, dari sahabat Anas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang semuanya tadi yang saya baca adalah hadis yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diturunkan kepada sahabat Anas kemudian dari turunkan kepada Sabit, kepada Sulaiman, kepada Abdul Hamid, kepada Ali, kepada Musa, dan sampai diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Musa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yaitu berpegang teguh kepada agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar adalah agama yang disampaikan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan disampaikan kepada para sahabatnya. Wallahul mu'ti wa ana qasimun. Saya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi ilmu, dan saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membagi ilmu. Ilmunya Rasulullah dibagikan kepada para sahabat dan seterusnya sampai kita semua. Alhamdulillah kita semua termasuk orang yang bisa yaitu belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.